كل بيت أنت ساكن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, ini tentang godaan-godaan di 4 tingkatan ya, atau setidaknya 3 tingkatan. Godaan pada syariah, kemudian tarekah, kemudian ma'rifatullah, dan hakikat ya. Bagian-bagian ini tentu saja bisa dipahami dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Pertama dulu memang dalam bagaimana kita memahami, satu sisi adalah kita hidup beragama, dalam hal ini adalah Islam, memahami agama Islam. Satu sisi yang lain kita juga ma'rifatullah ya, harus memperdalam ma'rifatullah itu sendiri. Bagian yang pertama tentang agama, hendaklah kita memahami agama ini tidak hanya dalam arti teks. Teks inilah timbul nanti memahami, sehingga akhirnya diperlukan yang disebut dengan tafsir. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan dalam hal itu, beliau mengatakan diperlukan adanya satu penafsiran di mana waqala sahibul muzma, berdasarkan pengarang kitab Al-Mujma rahimahullahu ta'ala, kata beliau, at-tafsir lil awam wa ta'wil lil khawas. Kalau kita hanya memahami Al-Quran dan Sunnah itu dalam pengertian teks, kita tidak akan mampu memahaminya, karena teks itu sendiri, kemampuan akal kita terbatas pada teks itu, di mana maksud teks itu ada lagi, sementara akal kita tertahan dengan teks itu. Saya berikan contoh, misalnya ada hadis Nabi, taraktu fikum amraini lan tudilu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Kalau dipahami teks ini berbahaya sekali, juga bisa salah. Kutinggalkan 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasul. Coba bayangkan, kitab Allah dan wa sunnata rasul, dan sunnah rasul. Al-Quran bagi siapa? Ya, bagi yang bisa memahami, mengerti. Kalau tidak bisa memahami, bagaimana? Bila dalam arti teks, berarti kita menganggap sesat kalau orang tidak berpegang pada Quran dan hadis. Padahal maksudnya tidak hanya sekedar itu. Pedoman bagi orang yang bisa memahami pedoman Quran dan hadis. Biar pedomannya Quran dan hadis, kalau akalnya tidak mampu memahami itu, ya tetap sesat dia. Ini kan, jadi disitulah diperlukan tadi pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang sangat luas. Memahami bukan sekedar teks. Maka untuk memahami itu saja, teks itu sendiri, kemampuan akal kita harus bertumpu pada namanya ilmu tafsir. Tafsir terhadap Quran dan Sunnah. Makanya ada diistilahkan kalau Al-Quran disebut dengan ilmu tafsir, ya, tafsir Al-Quran sangat banyak. Ya, misalnya kitab tafsir Marah Labid, kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah, atau Jalalain misalnya. Pada tingkat kita mubadi biasanya Jalalain, kemudian menengah Marah Labid misalnya. Tingkat lanjut mungkin Ibnu Katsir ya. Nah, pemahaman tentang ini tadi, kembali lagi kita, nanti hadis juga ada nanti wurudul hadisnya, bagaimana sejarah tentang kenapa jadi hadis ini, lapas ini jadi keluar, kenapa menjadi ini, dari segi kebahasaan bagaimana, macam-macam, terlalu banyak. Ini namanya adalah tafsir untuk memahami itu. Maka kita memerlukan guru-guru yang disebut dengan para ulama-ulama dalam menjelaskan masalah ini. Ulama-ulama di bidang mereka masing-masing. Karena itu diperlukan akhirnya pembidangan supaya mereka menjadi ahli masing-masing. Kemudian yang kedua adalah, ternyata itu saja tidak cukup. Quran, hadis, kemudian ulama. Kalau kita ingin lebih meningkatkan lagi, maka kita harus masuk kepada takwil. Takwil ini ada di mana? Takwil ini juga ada pada kemampuan para ulama-ulama. Maka kita harus mutabi kepada para ulama-ulama.
di bidang yang sudah mengerti takwil, untuk agar supaya lebih dalam pemahaman kita, bukan sekedar arti teks yang tersurat saja, tapi juga yang tersirat, sehingga sampai kita bisa menemukan hubungan Al-Quran dengan alam semesta, hubungan Al-Quran dengan ruh, hubungan Al-Quran dengan hakikat akal, hubungan Al-Quran dengan ma'rifatullah. Nah ini, misalnya kan lagi contohnya ma'rifatullah. Ada orang bertanya, adakah ma'rifatullah itu di dalam Al-Quran? Ada enggak kalimat ma'rifatullah? Misalnya, Pak Arif nih misalnya, kata Allah misalnya, kenalilah aku. Kalau kita menafsirkan secara bahasa, nah ini lugawi berpikir bahasa, bahayanya juga berbahaya. Maka ketika itu kita tidak menemukan di dalam Al-Quran kata-kata arafa, tidak ketemu kita. Dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu misalnya, man arafani faqad man arafani, siapa yang mengenalku misalnya, apa dan sebagainya. Mungkin dalam hadis ada ya kalimat-kalimat seperti itu. Tapi orang kadang-kadang ingin kepuasan, mencari di Al-Quran. Nah ini logika bermain, kemudian bahasa bermain. Maka ketika itu kita kalau sudah sampai di situ saja kita tidak akan pernah memperdalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bukan sekedar dalam arti bahasa, bukan hanya dalam arti teks yang tertulis, kita bisa memahami Allah itu Maha Agung, Maha Besar, melebihi dari kapasitas teks yang kita pahami. Misalnya sederhana aja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dengan menyebut nama Allah, Qul hu Allahu ahad. Katakan dia adalah Allahu ahad. Kita merenung ahad itu apa? Akhirnya terkejut, kita makin terkejut, maka pada saat itu kita sudah masuk pada makna takwil. Takwilnya apa? Ahad itu. Apakah Allah ini bersendiri dirinya Tuhan, alam semesta tersendiri? Sementara alam semesta ini juga kita rasakan ada kekuasaan di dalamnya. Buktinya, Anda mau ndak mencobloskan diri Anda dengan senjata pisau, Anda tusukkan ke tubuh Anda. Kemudian Anda setelah mentusukkan, Anda luka, berdarah. Berarti Anda berkata, pisau ini kuasa juga untuk membuat luka kepada Anda. Bahkan mematikan Anda, bunuh diri Anda minum racun, mati Anda. Berarti ada kekuasaan alam semesta ini. Bukankah Allah itu adalah Qadir, Maha Kuasa? Berarti ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa, atau setidaknya sama. Inilah menjadikan kita menggunakan akal pikiran kita, menggunakan hadrah jiwa kita, ada suatu kesadaran tidak mungkin ada terdua kekuasaan itu. Karena makna Tuhan itu sendiri sudah maknanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran disebut, orang yang bisa memahami ta'wil itu yang disebut dengan ar-rasikun, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, li'annahum ulama ar-rasikun, karena itu, sebab itu mereka itulah orang yang bisa memahami ta'wil itu disebut dengan ar-rasikun, yaitu orang-orang yang rasik, orang yang sangat mendalam ilmunya. Nah, yang mendalam ini adalah maksudnya ma'rifatullah ya. Li'anna makna rusuk ya, karena yang dimaksud dengan makna rusuk, ar-rasik, ar-rusuk, orang-orang yang rasik, orang-orang yang rusuk, mendalam ya. Sabat wal istiqrar wal istihkam fil ilmi, karena mereka itu sudah memiliki purna ilmu itu sabit, sudah bisa tetap tidak berubah-ubah lagi. Karena pada dasarnya ilmu itu kan bertambah, sehingga memungkinkan orang berilmu itu berubah-ubah sikap dan pikirannya. Nah, karena dia terus mencari itu ilmu, tingkatan ilmu. Tapi ketika mereka sudah pada tingkat irfan, dia sabit, dia tetap tidak berubah lagi. Wal istiqrar, dia lebih mendalam menghayati keadaan itu, keadaan pengetahuan itu, sehingga dia dapat lebih radikal, lebih mendalam, sangat mendalam. Atau dengan kata lain, pengetahuan mereka itu sudah melalui proses penelitian yang panjang pada diri mereka. Penelitian yang panjang secara ilmiah, secara basirah. Kemudian wal istihkam,
dan mereka bisa mengeluarkan hukum-hukum Allah fil ilmi, dalam ilmu, mengeluarkan apa yang tersembunyi daripada ajaran Allah itu mereka keluarkan. Ini ya, maksudnya Allah ini bukan menambah syariat baru, tidak, tapi mengeluarkan, menjahirkan apa yang ada di dalam. Itu ar-rasik. Kasajaratin nakhli, asluha sabitun fil ardi, bagaikan sebuah pohon yang akarnya itu, atau pohon seperti pohon kurma ya, yang akarnya itu mendasar sekali di dalam tanah sehingga dia kuat, diterpa oleh angin sangat kuat. Wa puru'iha min fis samai, dan cabangnya itu sampai ke langit. Sampai ke langit. Jadi akarnya di bawah, ujungnya sampai ke langit. Wa hajar rasuk, ini yang disebut dengan rasuk, rasik, orang yang dalam itu. Nati jatul kalimati tayyibatil majru'ati pilu bil qalbi ba'da tasfiyati. Menghasilkan, orang yang mendalam ilmu itu akan menghasilkan kalimat-kalimat taibah, ucapan-ucapan yang taibah, yang mengandung puji-pujian kepada Allah, yang tertanam, yang menjadi ladang pada lubul qalbi, pada intisari hati manusia, ba'da tasfiyati, setelah dia sudah suci. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Imran ayat 7, warrasikuna fil ilmi, ada disebut orang-orang yang mendalam dalam ilmunya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran itu ar-rasikuna fil ilmi. Nah, orang-orang yang mendalam ilmu ini menerangkan kata Syekh Abdul, ada 3 godaan kepada manusia itu. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir, panapsu tuwaswisu bidairati syariah minal mukhalifati. Daerah orang pengamal syariah johir itu daerahnya adalah melawan hawa nafsu, godaannya adalah hawa nafsu. Itu paling berbahaya sekali ya. Jadi kita semua manusia itu pasti kita kan berada di ketingkatan ini, syariah, tarekah, dan marifah. Nah, godaannya adalah hawa nafsu. Yang kedua, godaan hawa nafsu itu ciri khasnya al-mukhalifati ala nafsihi, yaitu berbeda dengan dirinya. Hawa nafsu itu kan berlawanan dengan hakikat dirinya, tapi sisi lain dirinya yang berhawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Maka itu godaan orang-orang amaliyah syariah. Wa fi dairati tarikah, dan adapun pada wilayah tarekat, orang yang sudah bisa sabar, syukur, dan lain-lain, al-muwafaqati talbisan kada wan nubuwah wal wilayah. Godaan orang tarekah itu adalah nanti merasa derajatnya seperti nabi, atau dia paling tidak merasa dirinya menjadi wali, merasa sok suci. Ini orang tarekah bahayanya. Orang tarekah, orang yang sudah mengamalkan amalan syariah secara baik, lahir dan batin, dia amalkannya. Yang batin seperti sabar, syukur, sudah dapat laksananya, berusaha dia tidak ria, tawakal, ikhlas dalam hidup, ridho, sudah dapat dilaksanakannya. Tapi godaannya ada lagi, yang paling sulit di ujung perjalanan adalah merasa dekat dengan Allah, merasa jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini godaannya, ini yang menghancurkannya juga. Jadi hawa nafsu, dan ya tadi kepribadian. Jadi sifatnya yang kedua tarekah ini nanti kepribadian. Mungkin Anda temukan hal-hal seperti itu. Wa fi dairatil ma'rifatillah, dan pada daerah ma'rifatullah atau ilmu ma'rifatullah adalah godaan mereka minasyirkil khafi, daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, minan nuri niyati kadakwatir rububiyah, seperti perasaan rububiyah. Syirik khafi itu pengakuan diri, mengaku jadi Tuhan, begitu aja sudah. Mengaku seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa memahami, dialah yang mengetahui. Karena marifatullah itu berkaitan dengan ilmu ketuhanan, sehingga yang timbul adalah ego ketuhanan. Ego ketuhanan itu pengakuan pada dirinya. Karena itu ulama-ulama ahli marifatullah membuat
metode. Di antara metode itu adalah metode fana. Fana ini supaya menghilangkan keakuan rububiyah tadi. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana teori-teori fana itu untuk menghilangkan rububiyah ya, ketuhanan pada diri ya, egosentris pada dirinya. Itulah yang jadikan iblis ya. Iblis merasa kenal dengan Allah, akhirnya dia merasa baik terus daripada yang lain. Ini godaan-godaan mereka. Barangkali 3 godaan tadi itu. Wa amma dairatul hakikah pala madaqalu fi halisaiton wa nafs walal malaikah. Adapun yang keempat adalah daerah orang ilmu hakikah atau daerah hakikat. Hakikat itu hadiah dari Allah, maka mereka tidak bisa lagi digoda oleh hawa nafsu. Mereka sudah, itu perjalanan mereka sudah dapat mereka lewati yang 3 tadi. Kemudian setan, diri itu sudah tidak ada lagi ya. Ada juga yang merasa seperti itu, tapi itu bukan ya. Yang merasa, maksud kita ini yang sebenarnya yang terjadi pada orang pada tingkatan sudah diberi orang hidayah. Maka bahkan malaikat pun tidak tahu lagi dengan mereka. Jadi lepas kontrol malaikat, lepas logaritma malaikat, lepas perhitungan malaikat. Li'anna ghairallah, karena selain daripada Allah, ya tariku pihak akan terbakar dia, ya, membakar. Wa qala Jibril alaihissalam, sebagaimana perkataan Jibril alaihissalam, laudanutu, andaikan aku masuk, mendekat, ya, laudanutu mungkin mendekat, andaikan aku mendekat. Unmilatu ini jari ya, ujung jarinya ya, bukan jarinya, bukan, tapi ujung jari. Andaikan saya mendekat, kata hanya seujung jari saja, lah tarakat, maka aku akan terbakar. Itulah yang terjadi ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj itu di alamul hakikah, itu di alam hakikat, atau yang disebut dengan alam lahut. Maka orang yang berada di alam lahut ini sudah tidak ada lagi yang tadi itu. Fayakhlasul abdu inda izin minal kismanin nafsi was syaitan. Maka ketika itu seseorang yang sudah berada pada keadaan tadi, yang hakikat tadi, maka ikhlaslah, benar-benar ikhlaslah dirinya sejati itu. Tidak ada lagi perlawanan daripada dirinya maupun setan pada dirinya. Fayakunu muklisan, maka jadilah dia yang sebenar-benarnya makna ikhlas inda ahli hakikah, yakni pada ahli hakikat. Nah, ini merupakan hadiah daripada ma'rifatullah. Orang yang sudah mendapatkan hadiah dari ma'rifatullahnya sampai kepada tingkat ini. Ini ikhlas. Jadi ikhlas bukan teoritis dalam ilmu tarekat yang umum, ikhlas dengan teori-teori itu ikhlas juga, tapi ikhlas dalam konteks khawas ya. Kalau ini tingkatan khawasul khawas. Tingkatan inilah yang disebut dengan di dalam Al-Qur'an kama qala Allah Ta'ala, seperti perkataan iblis kepada Allah, fa izzatika, wahai Tuhan, dengan izah kemuliaanmu, la ugawiyannahum azmain, aku akan menggoda semua manusia itu, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa aku goda adalah hamba-hambamu yang mukhlis. Jadi memang setan tidak bisa lagi masuk ke daerah wilayah kejiwaan mereka, karena mereka sudah berada pada alam laut. Waman lam yasil ilal hakikati lam yakun mukhlisan. Bila orang tidak sampai pada ilmu hakikat di sini, orang tidak akan mungkin mukhlis, menjadi orang mukhlis sebenar-benarnya mukhlis. Tapi kalau yang alam yang biasa, pada alam ilmu tarekah, pada ikhlas dalam makna biasa, definisi ikhlas itu masih setan masih goda-goda mereka. Nah, ini nanti kita perdalam bagaimana makna ilmu hakikah sehingga mereka tidak bisa lagi digoda oleh setan. Di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu ma'rifatullah ada beberapa teori-teori sehingga setan itu tidak bisa menggoda kita. Mudah-mudahan menjadi maklum penjelasan ini, terlalu panjang, minta maaf, tapi mudah-mudahan dapat dimengerti tentang apa saja godaan-godaan pada tingkatan-tingkatan orang yang berada dalam bahan menuju kurbah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum.